Kekecewaan Emral Abus usai kemenangan di depan mata harus sirna. Trauma disangsi, Bojan Hodak enggan kritisi wasit. Mark Klok merasa dipermainkan, pertanyakan kandang PSBS Biak. Kualitas lapangan bikin Irianto cedera, PT LIB siap kirimkan sanksi ke PSBS Biak. Jadi, jangan skip videonya dan simak berita selengkapnya. Kekecewaan Emral Abus usai kemenangan di depan mata harus sirna. Pelatih PSBS Biak Emral Abus kecewa dengan hasil yang didapat timnya setelah ditahan imbang Persib Bandung. Meski begitu, Emral senang melihat permainan anak asuhnya yang mampu menguasai jalannya pertandingan. Secara hasil kita kecewa karena target tidak tercapai, tapi anak-anak sudah main secara maksimal, kata Emral Abus. Menurutnya, PSBS mampu menenangkan pertandingan tersebut andai tak terjadi pelanggaran yang dilakukan Fabiano Beltrame kepada David da Silva di penghujung laga. Di awal-awal babak pertama kita kewalahan karena memang ball possession dari Persib sangat kuat sekali. Tetapi akhirnya kita bisa menguasai pertandingan dan kita seharusnya bisa memenangkan pertandingan, bebernya. Pelatih yang pernah menangani Persib ini pun meminta maaf kepada masyarakat Papua dan supporter karena PSBS tidak bisa memberikan kemenangan. Kami dari staf pelatih memohon maaf kepada masyarakat Papua, khususnya masyarakat Biak yang sudah jauh datang ke sini untuk membantu, mendukung tim kesayangannya. Namun kami tidak bisa memberikan sesuai apa yang diharapkan. Mudah-mudahan ke depan kita lebih baik lagi untuk bisa meraih prestasi, tuntasnya. Trauma disangsi, Bojan Hodak enggan kritisi wasit. Bicara tentang laga PSBS Biak versus Persib Bandung memang menyisakan kejanggalan bagi pemain, pelatih dan ofisial Persib hingga menjadi obrolan hangat di kalangan bobotoh. Bojan Hodak pun mengungkapkan kegusarannya terhadap kepemimpinan wasit Tommy Manggopa asal Bolaang Mongondo yang menjadi wasit utama pada laga PSBS Biak melawan Persib Bandung. Pada laga yang berakhir dengan skor sama kuat 1-1 tersebut, Bojan Hodak mengatakan bahwa dalam laga tersebut yang bisa dikomentari hanyalah soal kepemimpinan wasit saja, terutama sejak kartu merah kontroversial yang diterima Nick Kuipers pada menit 50. Jika saya bicara soal pertandingan tapi saya tidak menyebut mengenai wasit, maka tidak ada yang bisa dibicarakan. Kami mendominasi pertandingan, kami memiliki peluang hingga ada momen pemain kami di kartu merah, tegas Bojan. Ia juga menambahkan bahwa dirinya harus selalu membicarakan kinerja wasit dalam dua laga tandang beruntun yang dijalani Persib saat melawan Bali United dan PSBS Biak. Namun, dirinya enggan untuk membicarakannya terlalu dalam karena sadar bahwa dirinya bisa dihukum akibat membicarakan tentang bagaimana kepemimpinan perangkat pertandingan yang bertugas. Di sisi lain, Bojan Hodak tampaknya sudah tahu bagaimana kelakar pengadil lapangan. Ia memutuskan untuk tidak mau berkomentar banyak, sebab ia bisa saja dihukum oleh wasit dengan alasan yang tidak jelas. Untuk menghindari jeratan sanksi, Hodak memilih tutup mulut. Ini 2 kali berturut-turut melawan Bali dan di pertandingan ini saya tidak bisa tidak berbicara mengenai wasit. Tapi jika saya terlalu banyak bicara soal wasit mereka bisa menghukum saya. Jadi saya tidak mau menjelaskannya terlalu banyak, pungkasnya. Mark Klok merasa dipermainkan, pertanyakan kandang PSBS Biak. Kapten tim Persib Bandung, Mark Klok mengungkapkan perasaannya setelah timnya harus puas bermain imbang dengan skor 1-1 dengan tuan rumah PSBS Biak. Pertandingan yang digelar di Stadion Lukas Nmb, Jayapura, Sabtu 11 Januari 2025. Klok mengungkapkan bahwa dirinya senang dengan hasil imbang yang diraih. Namun pemain keturunan Belanda tersebut terlihat tak senang dengan kepemimpinan wasit Tommy Manggopa yang memimpin pertandingan tersebut. Klok juga mengutarakan kebingungannya karena PSBS Biak memutuskan bermain di Jayapura hanya untuk melawan Persib Bandung yang disebutnya terlalu jauh dan melelahkan dari segi jarak dan waktu. Pertama-tama selamat dengan raihan 1 poin. Mungkin saya setuju dengan pelatih, kita bicara soal wasit. Tapi kita juga harus bicara soal pertandingan di Jayapura hari ini. Seluruh laga kandang di putaran pertama Biak main di Bali. Tapi lawan Persib, kita harus main di Papua dengan perjalanan terlalu jauh, beber Klok. Bingungnya Klok disebabkan karena pekan depan PSBS Biak akan kembali bermain di Stadion Iwayan Dipta, Bali sehingga ia merasa aneh dengan keputusan tim promosi tersebut. Tapi minggu depan mereka kembali ke Bali. Itu sedikit bingung untuk kita, tapi mungkin oke.
Satu-satu pertandingan berat tapi bersyukur dengan raihan 1 poin. Kita move on untuk pertandingan selanjutnya. Tutup Mark Klok. Kecerdikan Bojan Hodak, meski dirugikan di berbagai aspek. Pada laga kontra PSBS Biak, performa Maung Bandung yang tidak seperti biasanya. Faktor utama yang memengaruhi penampilan Persib kali ini adalah absennya 4 pemain kunci. Gustavo Franca dan Beckham Putra absen akibat akumulasi kartu kuning, sementara Ciro Alves harus menepi karena cedera ringan, dan Kevin mengalami kendala pribadi yang membuatnya tidak bisa tampil. Ketidakhadiran para pemain ini terlihat jelas, terutama di lini serang. David da Silva, sebagai ujung tombak Persib, terlihat kesulitan mendapatkan suplai bola matang. Salah satu momen penting terjadi ketika tendangan bebas hasil pelanggaran terhadap David berhasil dikonversi menjadi gol oleh Tyrone Del Pino. Di sisi lain, kondisi fisik pemain yang terlihat kecapekan setelah menempuh perjalanan cukup jauh dari Bandung menuju Jayapura. Bahkan, cooling break diperlukan untuk mengatasi panasnya cuaca di Jayapura. Pada laga ini, sebenarnya Persib dirugikan dari berbagai aspek. Mulai dari perjalanan yang jauh, banyak pemain yang tidak bisa bermain. Cedera Irianto di awal pertandingan. Wasit tidak melihat handball pemain PSBS di kotak penalti. Kartu merah kontroversial Nick Kuipers, hingga review VAR yang harusnya memungkinkan kartu merah. Tapi hanya kartu kuning yang dikeluarkan wasit. Terlepas dari segala kontroversi, strategi Bojan Hodak perlu diapresiasi. Meski timnya dirugikan dari berbagai aspek, ia bisa mencuri 1 poin di hadapan ribuan pendukung PSBS Biak. Di sisi lain, Persib diuntungkan oleh pertandingan PSS Sleman versus Persebaya Surabaya. PSS berhasil mengalahkan Persebaya dengan skor 3-1. Hasil ini membuat Persib unggul 4 poin dari Persebaya yang berada di peringkat kedua klasemen sementara BRI Liga 1 musim ini. Kualitas lapangan bikin Irianto cedera. PT LIB siap kirimkan sanksi ke PSBS Biak. Pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak memberikan informasi terkait cedera yang dialami oleh Rachmat Irianto. Gelandang Persib itu cedera lutut saat bertanding melawan PSBS Biak di Stadion Lukas Nmb, Jayapura. Pelatih asal Kroasia tersebut mengungkapkan bahwa cedera lutut yang dialami Irianto disebabkan oleh buruknya kondisi lapangan di Stadion Lukas Nmb. Ia mengatakan bahwa secara kualitas, stadion tersebut memanglah bagus, tapi yang terpenting dari sebuah pertandingan sepak bola adalah kualitas lapangannya. Cedera Irianto diakibatkan kondisi lapangan, jadi ini adalah stadion yang bagus, tapi yang terpenting dimanapun dalam sepak bola adalah lapangannya, ungkap Bojan. Ia menambahkan bahwa di Indonesia banyak sekali stadion yang secara infrastruktur sangat bagus, akan tetapi kualitas lapangannya tidak terlalu bagus yang menyebabkan pemain lebih mudah mengalami cedera. Jadi sekarang saya melihat banyak stadion yang bagus di Indonesia, tapi lapangannya tidak terlalu bagus, tutupnya. Dengan insiden ini, bisa saja Persib melapor ke PT LIB agar kejadian serupa tidak terulang. Apabila hal ini dilakukan, bisa saja PSBS Biak mendapat sanksi untuk tidak menggunakan Stadion Lukas Nmb menjadi kandangnya lagi. Semoga saja PT LIB dan PSSI segera menindak lapangan-lapangan yang tidak layak untuk pertandingan agar kejadian seperti yang menimpa Rachmat Irianto dan Deddy Kusnandar terulang lagi.